Halo semua, semoga sobat semuanya sehat-sehat, bahagia dan sukses selalu ya, amin ya robbal alamin. Kita telah tahu bahwa ekoenzim saat ini marak dibahas hubungan dengan aplikasinya untuk tanaman. Namun banyak dari kita masih belum memahami dengan benar bagaimana ekoenzim dapat diaplikasikan pada tanaman, mengingat pekatan ekoenzim bersifat sangat asam. Hal ini tentu mengandung resiko pada tanaman maupun media tanam seperti daun terbakar dan meningkatnya keasaman media tanam, sehingga menyebabkan salah satunya banyak bakteri pengurai pada media tanam sekarat atau mati ya. Karena bersifat sangat asam, maka ekoenzim lebih diperuntukkan sebagai disinfektan atau pembunuh kuman dan bakteri, khususnya bakteri patogen. Tetapi jika memang kita menginginkan ekoenzim diaplikasikan pada tanaman, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu penjelasan detail mengenai ekoenzim, meliputi bagaimana cara membuat ekoenzim dengan benar, apa kelebihan dan fungsi ekoenzim yang sebenarnya, serta bagaimana cara mengaplikasikannya pada tanaman dengan benar pula. Yuk langsung menuju ke TKP. Ekoenzim ditemukan oleh Dr. Rosukon Pompangfong, seorang pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand. Ekoenzim adalah hasil fermentasi limbah organik rumah tangga seperti sayuran dan buah-buahan, gula, serta air. Ekoenzim adalah produk ramah lingkungan yang mudah dibuat dan mudah digunakan. Ekoenzim bersifat sangat asam sehingga sering digunakan sebagai disinfektan, yaitu mampu membunuh dan menyingkirkan bakteri dan jamur. Oleh karena itu, di banyak belahan dunia, ekoenzim seringkali digunakan secara spesifik sebagai pembersih kuman dan bakteri di rumah tangga, diantaranya sebagai pembersih lantai, pembersih toilet, pembersih dapur, cairan pencuci piring, deterjen pakaian, sabun mandi, dan perawatan rambut. Selain mengurangi pemakaian cairan pembersih berbahan kimia, ekoenzim juga mempunyai nilai ekonomis tersendiri karena dapat mengurangi biaya pembelian produk pembersih komersial. Di samping sebagai cairan pembersih di dalam keperluan rumah tangga, kemudian pengaplikasian ekoenzim meluas seperti sebagai filter udara, filter air, pengusir serangga, herbisida, pestisida, dan pupuk. Ketiga yang terakhir yaitu herbisida, pestisida, dan pupuk berhubungan dengan pertanian atau perkebunan. Maka kita sebagai petani atau penghobi berkebun akan fokus pada penjelasan ketiga hal tersebut ya. Jika sobat ingin mengetahui manfaat ekoenzim yang lainnya, sobat dapat mencari referensi dengan googling ya. Agar lebih jelas, sebelumnya kita lihat terlebih dahulu bagaimana cara pembuatan ekoenzim yang benar berikut ini. Sebagai bahan utama, sobat dapat menggunakan limbah organik rumah tangga berupa kulit buah-buahan, buah-buahan yang sudah membusuk, dan limbah sayuran. Kita akan menggunakan limbah buah beserta kulitnya ya. Komposisi pembuatan ekoenzim yang tepat adalah 1 bagian gula atau molase, 3 bagian limbah organik seperti tersebut di atas, dan 10 bagian air. Potong kecil-kecil limbah buah-buahan tersebut. Buah-buahan banyak mengandung senyawa nutrisi seperti nitrogen, fosfor, kalium, vitamin, kalsium, magnesium, zat besi, natrium, dan lain-lain. Berbagai nutrisi tersebut sangat dibutuhkan oleh tanaman maupun makhluk hidup lainnya. Berikutnya, sediakan gula merah. Serut gula merah agar mudah tercampur air nantinya ya. Sediakan air bersih 2 liter, masukkan ke dalam wadah plastik seperti terlihat. Gunakan air sumur, air hujan, atau air bekas AC. Jangan menggunakan air PDAM karena mengandung zat antibakteri. Pembuatan ekoenzim melibatkan bakteri atau mikroorganisme pengurai untuk proses fermentasinya, sehingga penggunaan air PDAM dapat mematikan atau mengurangi keberadaan bakteri tersebut ya. Larutkan 200 gram gula merah dengan air 2 liter tersebut. Masukkan limbah buah-buahan yang sudah dipotong kecil-kecil sebelumnya sebanyak 700 gram ke dalam larutan gula merah dan air tersebut.
Karena wadah fermentasi harus ditutup rapat dan proses fermentasi akan menghasilkan gas yang dapat menekan wadah tertutup tersebut hingga meledak, sebaiknya modifikasi saja wadah fermentasi seperti terlihat ya. Lubangi tutup wadah fermentasi. Masukkan selang plastik ke dalam lubang tersebut, beri lem sealant agar tidak bocor. Sediakan botol plastik untuk menampung gas yang keluar dari wadah fermentasi. Buat lubang sebesar selang pada tutup botol plastik. Masukkan ujung selang lainnya dari wadah fermentasi ke dalam lubang tutup botol plastik tersebut. Beri lem sealant agar tidak bocor ya. Isilah botol plastik dengan air bersih sebanyak 3/4 volume botol seperti terlihat. Tutuplah wadah fermentasi rapat-rapat dan hubungkan selang gas fermentasi dengan botol penampung gas. Simpan di tempat kering dengan suhu ruangan selama 90 hari atau 3 bulan ya. Penyimpanan harus jauh dari sinar matahari langsung, memiliki sirkulasi udara yang baik, jauhkan dari titik-titik sumber listrik seperti televisi, radio, kulkas, wifi, dan lain-lain. Jauhkan dari WC, jauhkan dari bahan-bahan kimia, jauhkan dari jangkauan anak-anak, dan sebagainya ya. Setelah 90 hari, ekoenzim dapat dipanen dengan menyaringnya untuk memisahkan larutan dengan ampasnya. Simpan larutan ekoenzim di dalam botol-botol plastik. Tutup rapat-rapat botol penyimpanan. Buka secara berkala tutup botol penyimpanan untuk mengeluarkan gas ya, misalnya 1-2 hari sekali. Untuk mengetahui lebih detail bagaimana sifat ekoenzim beserta senyawa atau mikroorganisme yang terkandung di dalamnya, alangkah baiknya kita perhatikan terlebih dahulu penelitian dari Bapak Rizali Ashar melalui channelnya Penyuluh Pertanian Lapangan berikut ini ya. Sobat dapat menuju ke channel pertanian Bapak Rizali Ashar tersebut. Monggo silahkan. Hasil pengukuran TDS menunjukkan angka 3,69 ppt atau part per thousand, berarti di dalam 1000 liter larutan ekoenzim terdapat 3,96 bagian kandungan mineral. Sedangkan pada pengukuran tingkat pH menggunakan 2 buah alat pengukur tingkat keasaman menunjukkan nilai 2,6 dan 2,39. Perbedaan pada kedua alat pengukur pH tersebut masih di dalam kisaran toleransi ya. Ini berarti larutan ekoenzim benar-benar sangat asam. Jika dilihat melalui mikroskop, larutan ekoenzim mengandung cukup mikroorganisme yang mampu hidup di dalam kondisi asam. Umumnya adalah hifa jamur atau kapang. Pengujian berikutnya, larutan ekoenzim dicampur dengan larutan JMS atau Jadam Microbial Solution yang mengandung banyak mikroorganisme. Dari hasil pengujian selama 30 detik menunjukkan hanya tersisa sebagian kecil mikroorganisme dari JMS dan semakin lama semakin menghilang entah kemana ya. Hanya tersisa mikroorganisme bawaan dari ekoenzim tersebut. Pengujian berikutnya adalah mencampur larutan yang berisi bakteri Coledotrichum penyebab penyakit antraknosa yang umum menyerang tanaman cabai terutama pada musim hujan dengan larutan ekoenzim. Hasil pengujian menunjukkan bakteri antraknosa yang sebelumnya tersebar merata pada larutan berkumpul atau menjiut menjadi satu. Umumnya jika bakteri berkumpul menjadi satu menunjukkan tanda-tanda akan mengalami kematian. Dari hasil pengujian tersebut dapat diketahui bahwa larutan ekoenzim bersifat sangat asam. Sifat asam ekoenzim dihasilkan dari adanya asam asetat dan alkohol melalui proses fermentasinya. Oleh karena itu, umumnya ekoenzim dimanfaatkan sebagai disinfektan maupun antiseptik yang dapat membunuh berbagai mikroorganisme seperti virus, kuman, dan bakteri termasuk bakteri antraknosa tersebut ya. Dengan demikian, bagaimana jika ekoenzim diaplikasikan pada tanaman, sedangkan lingkungan tempat tanaman berada mengandung berbagai organisme, baik yang bersifat patogen maupun tidak? Apakah ekoenzim mampu membedakannya? Tentu saja tidak ya. Dan tingkat keasaman yang begitu tinggi atau sangat asam akan menyebabkan daun maupun jaringan tanaman lainnya terbakar jika konsentrasi larutan yang akan diberikan pada tanaman terlalu tinggi.
serta juga sifat asam ekoenzim akan dapat menurunkan nilai pH tanah sehingga tanaman akan sulit mengakses nutrisi. Untuk itu, kita sebaiknya memahami dengan benar bagaimana cara mengaplikasikan ekoenzim pada tanaman sehingga permasalahan-permasalahan tersebut dapat dihindari ya. Sebelum melangkah pada bagaimana cara mengaplikasikan ekoenzim dengan benar, sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu apa sajakah yang dihasilkan pada proses pembuatan ekoenzim yang dapat dimanfaatkan untuk tanaman. Pertama adalah kandungan mineral yang telah diketahui dari pengujian sebelumnya sebesar 3,69 ppt. Terutama makromineral seperti nitrat, fosfat, dan kalium yang sangat dibutuhkan pada keseluruhan proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kedua, mengandung mikroba yang baik seperti Lactobacillus, Acetobacter psyllium, jamur atau kamir, dan bakteri asam laktat yang dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Ketiga adalah enzim seperti protease, amilase, dan lipase yang membantu dalam pengkondisian tanah dan membuatnya kaya nutrisi. Keempat adalah residu atau ampas dari proses fermentasi ekoenzim, berguna sebagai kompos yang tentunya juga mengandung berbagai mineral dan enzim. Dengan mengetahui sifat-sifat ekoenzim, senyawa maupun nutrisi yang terkandung di dalamnya, tentunya kita dapat simpulkan bahwa ekoenzim dapat diaplikasikan pada tanaman ya, tetapi kita tidak dapat memberikannya begitu saja pada tanaman karena sifat sangat asam yang dimilikinya. Namun dengan sifat asam dan kandungan bakteri yang hidup pada kondisi asam tersebut, maka ekoenzim dapat pula digunakan sebagai insektisida atau fungisida. Salah satunya adalah dapat digunakan untuk membasmi bakteri Coletotrichum penyebab penyakit antraknosa seperti pada pengujian sebelumnya ya. Manfaat lain dari sifat asam ekoenzim adalah sebagai herbisida. Karena gulma seharusnya dibersihkan agar tidak mengganggu pertumbuhan atau perkembangan tanaman budidaya, maka dapat digunakan EE dengan konsentrasi larutan yang tinggi untuk mematikan jaringan hidup pada gulma tersebut, misalnya 50-100 ml per liter air. Sifat asam EE dapat mengakibatkan kerusakan pada jaringan tanaman jika diberikan dengan konsentrasi larutan yang tinggi. Berikutnya adalah bagaimana cara yang tepat dan benar mengaplikasikan ekoenzim pada tanaman. Kita ambil contoh larutan ekoenzim yang sudah matang atau sudah melalui proses selama 90 hari fermentasi. Takar ekoenzim sebanyak 20 ml dan larutkan dengan 1 liter air. Aduk rata. Masukkan ke dalam tangki semprot. Semprotkan pada daun maupun batang tanaman. Cara aplikasi semprot pada tanaman seharusnya paling diutamakan karena sifat asam dari ekoenzim tersebut ya. Jika diaplikasikan pada media tanam, seharusnya kita mempertimbangkan tingkat keasaman ekoenzim yang tentunya dapat mempengaruhi kondisi pH media tanam. Kondisi asam dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi oleh tanaman dan mikroorganisme yang dibutuhkan untuk menjaga lingkungan media tanam juga akan terpengaruh, bahkan mengalami kematian seperti yang telah dijabarkan sebelumnya ya. Saya coba aplikasikan ekoenzim pada beberapa tabulan pot selama 2 minggu dengan interval 3 hari menjelang musim hujan bulan-bulan ini ya. Tujuannya untuk mengendalikan serangan penyakit khususnya bakteri dan jamur pada tabulan pot tersebut. Dan hasilnya memang bagus, bahkan saya aplikasikan pada tabulan pot jambu Jamaika yang sudah beberapa kali berbuah. Sepertinya buahnya lebih cepat membesar dan daun-daunnya subur dan segar ya. Jika mengaplikasikan ekoenzim pada media tanam, tambahkan gula merah sebanyak 2-5 gram ke dalam pekatan ekoenzim sebanyak 1 liter. Diamkan selama semalam. Tujuan dari penambahan gula merah adalah sumber karbohidrat untuk memperbanyak koloni mikroorganisme hifa jamur ataupun kapang yang hanya beberapa jenis saja mampu bertahan di dalam kondisi asam ekoenzim, dan sebagai sumber karbohidrat koloni bakteri di dalam media tanam agar tetap dapat berkembang di dalam kondisi yang mungkin agak asam ya. Setelah semalaman atau selama 12 jam, takar ekoenzim sebanyak 5-10 ml dan larutkan dengan 1 liter air.
Takaran ekoenzim untuk media tanam seharusnya lebih sedikit daripada diaplikasikan dengan cara disemprotkan atau foliar ya. Hal ini untuk menjaga kondisi media tanam tetap berada pada rentang pH optimal bagi pertumbuhan tanaman. Siramkan pada tanaman di dalam pot atau tabung pot dengan ukuran pot 60-100 kg seperti terlihat. Lakukan aplikasi pada media tanam ini setiap 1 minggu sekali, baik pada masa vegetatif ataupun generatif. Aplikasi pada media tanam selanjutnya adalah memanfaatkan ampas hasil fermentasi ekoenzim sebagai kompos organik untuk campuran media tanam baru maupun tambahan untuk media tanam yang sudah tertanam tumbuhan. Penggunaan ampas hasil fermentasi proses pembuatan ekoenzim tentunya lebih aman diaplikasikan pada media tanam karena tingkat keasamannya berkurang, tidak seperti larutan ekoenzim itu sendiri yang memiliki tingkat konsentrasi keasaman yang tinggi. Dengan membuat ekoenzim, kita dapat memperoleh beberapa keuntungan sekaligus, yaitu memperoleh kompos dengan memanfaatkan limbah organik yang tentunya dapat menjaga kelestarian lingkungan, mendapatkan larutan enzim multiguna yang ramah lingkungan, mendapatkan larutan enzim sebagai pengendali atau pemberantas organisme penyakit tanaman, dan pemberantas gulma. Oke semuanya, itulah cara pengaplikasian ekoenzim yang tepat beserta cara pembuatannya yang benar. Semoga dapat memahaminya dengan benar pula ya. Jangan lupa subscribe, like, komentar, ataupun share ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru berikutnya dari tutorial berkebun ideal. Semoga sobat semuanya sehat-sehat, bahagia, dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin.